Pertama-tama yang terhormat Bapak Waka Sarasami, Bapak Ibu Guru yang hormati, pada kesempatan ini yang akan sharing Bapak Ibu berajar asal ini orang narasumber di Pak Chandra di kan. Soalnya narasumber itu sampun ilmunya sampun benana dibilang gitu nggih. Chandra yang masih belajar di berbagi praktik baik terhadap implementasi yang lakukan ke siswa, khususnya siswa kelas 8D dan 8B. Pertama-tama Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Sebelum tiang lanjut, tiang bercerita sedikit dulu Bapak Ibu niki terkait dari pelatihan yang tiang dapatkan dari dinas niki. Tiang kan mendaftar Bapak Ibu. Niki tiang dikasih tahu rekan tiang ring di BK, buami tiang di WA malam-malam katanya nama tiang muncul di daftar nama peserta calon fasilitator Kabupaten Gianyar dan niki yang judulnya di program dari Bapak Menteri kita Bul Mukti Kemdikbud Didasmen niki di bawah naungan BKTK. Terus kok Bapak Ibu mau yang paling di kemarinmu 7 jurus kan pendidikan itu kan kayak silat Bapak Ibu Jika 7 jurus itu yang dapatkan dari modul yang pertama niki jadi yang jelaskan yang pertama kenali potensi, kelola emosi. Nah, setelah dia membaca modul, dia merefleksi Bapak Ibu. Di sana wenten tempat untuk membuat refleksi. Setelah masing-masing jurus itu direfleksikan, dia wenten forum diskusi di sana itu. Forum diskusi di sini disuruh menulis Bapak Ibu ini. Poinnya apa? Ini yang ikut-ikut ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu. Kemudian niki pelatihan. Niki during Bapak Ibu. Ketika selama 3 hari. Ketika dari tanggal 21 sampai 24. Ketika pada saat Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo dilakukan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Sebelum yang lanjutkan dengan inti materi pada hari ini yang menginfokan regulasi dengan Bapak Ibu. Ini terkait dengan dasar hukum, ada pelatihan tentang Capas dan Niki Bapak Ibu. Ini nomor 11 ini yang terbaru tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja buruh. Ya, di sini dia simpulkan bahwa di sini ada kata-kata baru yaitu tugas guru wali. Ada guru wali. Di sini guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, tetapi berkolaborasi aktif dengan guru BK dan wali kelas. Ke dasar hukum wenten kegiatan seperti ini, kesimpulannya kita berkolaborasi. Ada guru wali, guru BK, sareng wali kelas. Dan lagi satu, tugas guru ngapal itu tidak hanya mengajar tapi melakukan
pembimbingan. Oke, itu dasar hukumnya Bapak Ibu. Nah, Niki. Oke, Niki. Yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Ya, ini semua kenali potensi, minat bakat, kelola emosi Nike, bagaimana bisa mengelola emosi anak, karena kita ketahui bahwa remaja itu adalah emosinya sangat-sangat tidak stabil. Jadi yang tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, bagaimana seorang bisa bangkit dari kegagalan pada dia tidak akan menyerah jikalau mengalami kegagalan. Itu yang perlu ditekankan ke anak, ya kan? Yang tumbuhkan resiliensi ini juga berhubungan dengan pola pikir bertumbuh pada atau growth mindset itu. Oke, bagaimana? Niki, terkait dengan jurus 1 dan jurus 3. Oke, kenapa dia memilih jurus 1? Satu, karena banyak siswa yang belum mengetahui gaya belajarnya. Yang kedua, banyak siswa yang belum mengetahui bakat minat. Ikut tentang potensi. Yang kedua, Niki jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Karena ingin membantu murid belajar menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah ketika menemui kegagalan. Oke, Niki yang dapat pengalaman Niki ketika ketika yang menjadi pembina lomba di KSPAN di Suksma Nike, anak-anak tidak mendapatkan juara, dia langsung turun nangis Bapak Ibu. Bagaimana Nike caranya biar tidak menunjukkan seperti itu gitu. Oke, resiliensi, resiliensi. Hasil yang mudah dipahami oleh yang mendengarkan atau yang menjadi peserta berbagi praktik baik. Ya, di sini ada teknik atap namanya Bapak Ibu. Ya, kalau Anike di awal yang menjelaskan kondisi awal, latar belakang dan alasan munculnya praktik baik. Yang kedua ada tantangan, tantangan menguraikan hambatan kendala atau situasi yang sulit yang muncul selama pelaksanaan praktik baik. Yang berikutnya ada aksi, menjelaskan tindakan nyata atau strategi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan. Yang terakhir adalah pembelajaran. Ya masih bingung, kadang dia ikut teman juga pilih ekstra. Dari tes ini bisa kita menginterpretasikan anak ini mau kemana, mau pilih ekstra nanti dari hasil tes ini. Oke, ke awalnya. Tantangannya ini, Bapak Ibu, pelaksananya kendala waktu. Dikit yang jujur, waktu ini masih ingat Pak Denge yang minta jam itu di kelasnya Pak Dek. Pada saat itu minta jam matematika, yang ada pun malam-malam minta istrinya Pak Dek yang ngangkat. Waktu Pak Dek langsung yang ngangkat itu, yang minta pun Pak Dek bagaimana caranya biar terakomodir WJP. Tapi ini kok kurang Bapak Ibu juga, Oke, bagaimana yang mensiasati tentang biar waktunya itu, Bu, bagaimana nih caranya Bu? Nggak bisa, kan? Maka anak-anak kan kita aja yang masih kan belum ini belum paham ke arah ke sana, belum belum maksimal. Ini yang ketiga, kurangnya pemahaman sebagian siswa mengenai pentingnya identifikasi potensi diri yang mengakibatkan rendahnya antusiasme di tahap awal kegiatan. Di awal kegiatan dia itu tidak ada antusias Bapak Ibu, tapi setelah yang keluarkan HP, berarti HP ini pemicu ini, ya anak-anak semangat jadinya, ore gitu dia bilang, semangat jadinya. Setelah itu di tantangan Bapak Ibu, Niki yang di aksi, Niki ada Pak Ake di Arka, potensi dengan Pak Ake. Dan ada di sana. Ternyata nama Pak itu punya arti Bapak di dalam pembelajaran Bapak. Di sini dia juga baru tahu Niki yang dapat pelatihan itu pas nasnya itu menggunakan tahapan Arka. Yang pertama aktivitas. Sekilas Bapak Ibu tentang tes gaya belajar.
Kalau Bapak Ibu perlu untuk mengidentifikasi gaya belajar di kelasnya, hubungi Tiang, gratis Bapak Ibu, tidak berbayar. Oke, jika Bapak Ibu Niki benten banyak pertanyaan, kalau Niki yang sebutkan nanti tambah lama Niki kegiatannya Niki. Oke. Baru saya akan ada yang rencana beli mobil baru Bapak Ibu? Buami, udah mobil baru Buami ya. Pinjam uang sama posko. Ya, misalkan bukan mengembalikan pada ya itu mengenai gaya belajar Bapak Ibu Niki tentang kecerdasan majemuk. Kok mana ini? Celak. Celak lah ya. Padangan. Tiang yang pertama kali menggunakan itu kalau nggak salah Bapak Ibu udah nyilak-nyilak gitu. Yang mana Kadek? Oh, ini. Coba tiang lihat ini nggak mau ya? Oh, oke. Kemampuan apa ini? Tes kemampuan inteligensi, multiple inteligensi. Yang sudah sedikit individu itu kan kalau menurut psikolog ini ada 8 Bapak Ibu. Kecerdasan visual, spasial visual, kecerdasan linguistik mesti bahasa Inggris itu Pak biasanya bahasanya gitu. Spasial kan. Ada naturalis di mana ada seorang individu yang suka memelihara binatang, tanaman. Itu adalah suatu kecerdasan itu bukan dari tiang itu menurut psikolog gitu. Kecerdasan musikal minta di sana. Kecerdasan ya. Jadi kalau Pak Edo kan lebih dia memiliki kecerdasan multi talenta banyak dari 8. Dari 8 itu karena bisa lebih dari 4 itu pada ini berarti luar biasa pada musikal bisa, komputer bisa. Jadi kan di aktivitas. Nah setelah dia melakukan aktivitas, dari dia sudah mengisi tes, dari sudah dia mencatat hasilnya, dia merefleksi dengan cara menanyakan apakah cocok dengan yang kemampuannya, dengan dirinya. Jadi Bapak Ibu bisa terapkan di kelas juga Bapak Ibu ya mengenai tahapan angka Nike bisa diterapkan oleh guru mapel juga Nike. Tahapan angka dari aktivitas, kemudian dari aktivitas itu refleksi. Kemudian setelah direfleksi ada konsep. Ini di aplikasinya Nike dan dia membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok terkait dengan peta potensi kelompok dengan tujuannya apa? Biar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui apa sih gaya belajar, apa sih bakat minatnya dari kelompoknya itu. Nike tentang tahapan angka. Parke kalau ingat parke, ingat angka, Niki, ya. Niki masih dalam tahapan atak Bapak Ibu. Aksinya Niki, anak-anak sedang mengerjakan tes dari 3 tes, semua tes Niki dari gaya belajar, kecerdasan majemuk, sekarang biasa gitu. Kemudian anak-anak mempresentasikan pada si kelompok. Nah, Niki tampilan dari siswa setelah mengikuti tes. Niki hasilnya Bapak Ibu yang buatkan format seperti itu nanti yang akan menjadikan arsip di BK. Mudah-mudahan nanti 1 tahun ini yang bisa mengarsipkan semua kelas di kelas 8. Nanti juga di kelas 7 Bu Is, Bu Ami juga kelas 9 juga mengarsipkan Niki tentang hasil Niki. Kita Niki tentang aksi, kita video Bapak Ibu. Nah, kita tahap pembelajaran dari atap. Niki yang terakhir di pembelajaran Nike ada hasil dan dampak. Ke hasilnya gaya belajar, kecerdasan majemuk, minat dan set.
yang gaya belajarnya, kinestetiknya ada 21 siswa. Niki kan Bapak Ibu guru nanti mungkin punya strategi ya dalam pembelajaran. Niki masih tentang di guru penggerak kedua ya, tentang gaya belajar, bagaimana mengelompokkan anak-anak menjadi tiga ya, pada ya gugur juga gaya belajar walaupun itu tentang guru penggerak itu masih sampai sekarang masih itu digunakan. Oke, ada gaya belajar visual, kinestetik, auditori dan mungkin sudah ada data. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan strategi bagaimana menggunakan strategi pembelajaran di kelas sesuai dengan hasil gaya belajar. Oke, majemuk yang dominannya adalah kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan musikal. Adek nanti kalau misalnya kita dalam lomba coba cari di sana ternyata ada yang memiliki kecerdasan musikal di sana. Jok dan jok itu. Betul kayaknya penyanyi di sana suaranya bagus. Bentar di sana. Oke, cewek kelas D. 8D. Oke, bentar. 8D ada juga. 8H kan sudah sering tampil. 8D bentar ke Bapak Ibu. Oke. Jika yang reaksinya niki dan banyak muncul ada realistik, sosial dan artistik di sini ya. Bagaimana siswa berpikir realistik, sosialnya bagus dan seninya bagus, artistik. Ya, seni gitu. Oke, Niko hasil dari implementasi atau dari siswa mengerjakan tes Bapak Ibu. Dampaknya nanti bikin dampaknya Bapak Ibu. Dampak yang untuk nomor 1, murid memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang potensi diri mereka, termasuk gaya belajar, kecerdasan, dan minat karir. Yang kedua, murid kini memiliki data yang lebih akurat untuk merancang layanan bimbingan yang sesuai kebutuhan siswa dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di kelas. Yang ketiga, pemahaman siswa terhadap kelebihan masing-masing telah meningkatkan motivasi belajar dan kesadaran diri. Terus yang keempat, kegiatan ini membantu siswa mengembangkan pola pikir yang terus bertumbuh dengan keyakinan bahwa potensi unik setiap individu dapat terus ditingkatkan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. 1, 2, 3, baik. Satu, Partner komplit di belakang. 1, 2, 3. Lega apa Ibu? Sampai coba dia. Di awal itu kan masih tahapan atap Lagi atap ya. Karena kan masih penyampaian implementasi. Kalau warga itu di proses pembelajaran pada bisa diterapkan itu di pengalaman belajar. Terus, ini yang awal ini. Jadi banyak siswa yang sudah mau mengikuti lomba. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan ini? Tapi dipaksa nih Bapak Ibu. Oke, yang kedua. Oke, kadang-kadang siswa itu belum terbuka Bapak Ibu. Oke, dia sudah pernah mengimplementasikan dengan kelompok. Kadang siswanya masih malu-malu. Oke, waktu terbatas, tentang biar tidak yang terlalu mengganggu. Sama juga suaranya geprek kan? Sama kan? Jika Bapak Ibu strategi yang tepat agar suasana kelompok, perlu strategi yang tepat Bapak Ibu tantangannya. Dan bagaimana strategi yang tepat agar siswa lebih bisa terbuka. Ya kan? Waktu pelaksanaan terbatas sedikit yang masih enggak nanti dia mengganggu anak-anak belajar di kelas kan. Oke, kalau dia kasih bimbingan kelompok di jam pelajaran nanti kan takutnya dia mengganggu itu Bapak Ibu. Oke. Itu tantangannya. Ini aksinya ditumbuhkan resiliensi yang ada dengan berkaitan dengan pola pikir bertumbuh dengan tahapan harga ini. Oke, bikin di aktivitas yang melaksanakan layanan bimbingan klasika di kelas 8B. Ya, kalau di BK itu
Di kelas itu namanya bimbingan klasikal Bapak Ibu. Oke. Dengan materi tumbuhkan resiliensi bagaimana siswa itu bisa bangkit dari kegagalan pada. Oke, itu yang dinamakan dengan resiliensi, daya lenting dan ketahanan dia biar bisa tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang itu pada. Oke. Pola pikir bertumbuh, ini kan sampul pikir bedanya saya tidak bisa, saya belum bisa. Kalau saya tidak bisa berarti tidak ada usaha. Makanya kalau Pak Dewo nyuruh, misalnya contohnya Bu Widi suruh ini coba, saya tidak bisa Pak Dewo. Ada usaha bilang saya belum bisa. Oke, kita berusaha jangan bilang langsung tidak bisa. Oke, kan sih saran dan bukan saran teorinya yang mengatakan seperti kan. Oke, kita berusaha untuk mencoba. Kalau misalnya sudah mencoba ada kendala, baru kita disampaikan. Oke, kan? Nah, yang kedua dalam melaksanakan bimbingan kelompok ikut yang menggunakan model burger. Jadi ada lagi ya macam-macam istilah nih Bapak Ibu, ada burger. Ya, burger itu kan ada 3 guys. Lapar jadinya Bapak Ibu nggih. Apalagi di kantin yang dagang burger iki kan. Oke, ada 3 rotinya di atas, isinya di tengah, rotinya lagi di bawah. Istilah Balinya pertama ajung dulu ya kan. Ya, ajung dulu, baru nanti dikoreksi ikut kita kasih tentang jangan ataupun napi tentang masalah itu, pertanyaan gitu. Setelah selesai kita mengkoreksi terhadap permasalahannya, baru kita ajung ben gitu. Ajung, koreksi, ben ajung gitu. Kalau istilah Balinya itu. Oke, Bu Aisyah nggih ajung gitu. Dikasih pujian gitu ya. Oke, apresiasi. Tadi ya. Tadi teknik burger Bapak Ibu ada diawali apresiasi, ada koreksi dan apresiasi lagi. Tentang Bapak Ibu, oke? Nah, ini aksinya. Ini memang kelompok, ini yang klasikal. Yang debat yang klasikal. Ini anak-anak disuruh meniup menara. Di situ ada yang meniup, itu adalah tantangan Bapak Ibu. Oke. Obat yang isi. Iki. Ditiup ke menaranya. Iya. Logo. Makanya dia waktu yang kotak dikit mantan deh. Ini apresiasi awal, ada kata-kata pujian, kata-kata luar biasa di sana. Ini rentan tahap yang bagian tengah ini koreksi mengajukan pola mindset atau pola pikir bertumbuh berkembang. Yang ketiga, siswa lebih percaya diri untuk mencoba. Itu hasilnya Bapak Ibu. Ini dampaknya Bapak Ibu. Ya, dampaknya yang kedua dari hasil dari dampak tumbuhan resiliensi. Resiliensi. Baik, untuk kesimpulannya pada hari ini tentang potensi diri, Bapak Ibu bisa menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan sesuai dengan hasil dari gaya belajar. Ya, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan itu bisa dilihat dari hasil tes IKE. Yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu guru menemukan siswa yang memiliki gampang menyerah, yang mudah menyerah dalam hal apapun itu, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik burger niki boleh. Nggih,
Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami semua yang dia dari hasil redaksi sarung umpan balik yang Ibu kerjakan itu. Oke. Nama lengkap. Silakan Bapak Ibu yang bawa handphone. Silakan itu di scan barcode di Google gitu. Oke. Kegiatan ini perlu dilakukan nanti untuk bisa perbaikan diri ke depannya. Tapi mudah-mudahan saya berharap tidak ikut begini lagi Bapak Ibu. Ya, terserah. Ya, nanti sebagai pengalaman kalau Bapak Ibu berada di posisi yang sama, nanti kalau misalnya ada belum praktik baik, nanti adaptasi dan umpan balik itu sangat penting untuk perbaiki diri kita ke depannya. Oke, baik. Karena ada pertanyaan dari kegiatan ini, untuk kegiatan hari ini sekali lagi yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sareng sami. Oke, sampun dari awal sampai selesai mengikuti kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu nggih. Adik-adik ya ngaturang para mesanti nggih. Oh, santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.